Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Saya berasal dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori belajar, yaitu teori belajar konstruktivisme. Apa ya teori belajar konstruktivisme itu? Kalau belum ada yang tahu, disimak baik-baik ya videonya. Nah, apa sih teori belajar konstruktivisme itu? Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang berfokus pada bagaimana siswa secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman, eksplorasi, dan interaksi sosial. Teori konstruktivisme ini menganggap bahwa siswa adalah agen belajar yang aktif yang membangun makna dari apa yang mereka telah pelajari. Nah, pada pembelajaran konstruktivisme ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna dan bukan hanya sekedar mengingat saja. Nah, apa sih ciri-ciri dari teori belajar konstruktivisme ini? Ciri-ciri dari teori belajar konstruktivisme ini ada 5, yaitu yang pertama ada orientasi, elisitasi, restrukturisasi, penggunaan ide, dan revisi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah mengembangkan motivasi belajar. Yang kedua ada elisitasi, yaitu mengungkapkan ide melalui diskusi dan presentasi. Yang ketiga yaitu restrukturisasi, yaitu mengklarifikasi dan membangun ide-ide baru. Yang keempat ada penggunaan ide, yaitu mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai situasi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada review, yaitu merevisi dan mengembangkan gagasan-gagasan yang baru. Nah, dalam teori belajar konstruktivisme, seperti apa ya peran gurunya? Yuk kita bahas. Nah, peran guru dalam teori belajar konstruktivisme ini, yang pertama yaitu guru tidak sekedar mentransfer pengetahuan. Yang kedua yaitu guru membantu peserta didik mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Yang ketiga yaitu memahami cara berpikir dan perspektif peserta didik. Dan yang keempat yaitu guru menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Lalu, seperti apa cara penerapannya kepada peserta didik? Yuk kita bahas. Nah, contoh penerapan teori konstruktivisme pada siswa yaitu seperti memberikan diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, eksplorasi praktis, dan penggunaan media interaktif yang dapat mendukung pembelajaran konstruktivisme. Ada beberapa manfaat dalam teori belajar konstruktivisme, yaitu memperkuat pemahaman siswa tentang konsep dan prinsip yang dipelajari, meningkatkan motivasi belajar siswa, mendorong siswa untuk berpikir lebih mendalam dan kritis, serta membantu siswa untuk mengaplikasikan penggunaan pengetahuan baru dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, lalu dalam teori belajar konstruktivisme ini, apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Tentu saja ada. Yang pertama di sini adalah kelebihannya, di mana kelebihannya itu adalah mendorong siswa aktif terlibat dalam proses belajar dan membangun pengetahuan sendiri melalui pemahaman dan interaksi serta mengembangkan keterampilan belajar kritis dan kreatif. Lalu, kekurangannya seperti apa? Kekurangannya ini adalah potensi miskonsepsi siswa tidak terhubung dengan pengetahuan ilmiah yang valid, serta kebutuhan guru untuk memiliki kemampuan khusus dalam memfasilitasi proses belajar yang efektif. Serta, teori ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama, karena siswa perlu mengembangkan pemahaman mereka sendiri melalui proses eksplorasi dan pemahaman. Nah, saya kira itu saja pembahasan saya mengenai teori belajar konstruktivisme. Sudah paham kan mengenai teori belajar konstruktivisme? Kalau belum, mohon dimaafkannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.